Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pitaloka Dukio dengan NIM 4334200009 dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan media pembelajaran berupa video dengan judul materi yaitu gerak dan gaya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan apa itu konsep gerak lurus dan konsep gaya. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak dengan benar. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, peserta didik dapat mengkategorikan gaya dorong dan gaya tarik dengan benar. Yang keempat, dengan mendorong dan menarik meja, peserta didik dapat mendemonstrasikan hubungan antara gaya dan gerak dengan baik. Masuk pada materi. Yang pertama yaitu konsep gaya dan gerak. Dalam ilmu fisika, konsep gaya sendiri bisa diartikan sebagai interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Dengan kata lain, gaya dapat mempengaruhi gerak dari benda yang dikenai gaya tersebut. Sedangkan gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda. Dari titik keseimbangan awal, sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Yang selanjutnya itu ada macam-macam gaya dan gerak. Mungkin pada tujuan pembelajaran tidak disebutkan macam-macam gaya dan gerak, tapi di sini akan dijelaskan macam-macam gaya dan gerak. Yang pertama itu macam-macam gaya. Macam-macam gaya sendiri terbagi atas 6. Yang pertama gaya normal, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pemulih pada pegas, dan gaya listrik. Sedangkan macam-macam gerak terbagi atas 3 komponen. Yang pertama, gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak benda dibedakan menjadi beberapa macam gerak, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang kedua ada gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Berdasarkan acuan pengamatannya, gerak benda dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu gerak semu, gerak relatif. Dan yang terakhir yaitu gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. Terbagi atas 2, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada tujuan pembelajaran tadi sudah disebutkan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa macam pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, menggerakkan benda. Yang pertama itu menggerakkan benda. Adanya gaya tarikan maupun dorongan dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Kasus ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya yaitu bola yang ditendang menjadi menggelinding, kursi yang digeser akan merubah posisi, dan motor yang mogok didorong agar maju. Yang kedua yaitu benda bergerak menjadi diam. Selain menggerakkan benda, gaya juga mampu membuat benda berubah menjadi diam. Contohnya yaitu bola yang sedang ditendang akan berhenti ketika ditangkap. Contoh kedua, ban kendaraan yang direm akan berhenti, dan contoh yang ketiga, troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Yang ketiga itu mengubah arah benda. Benda yang mendapatkan tekanan yang lebih besar juga bisa berubah arah. Contohnya bola yang menggelinding ke arah kita bisa berubah arah ketika kita tendang. Yang keempat yaitu mengubah kecepatan gerak benda. Tekanan yang diberikan kepada benda juga dapat mengubah kecepatan gerak benda tersebut. Contohnya, semakin cepat mengayuh sepeda, maka sepeda akan bergerak menjadi kencang.
kedua, mobil yang digas akan membuat kendaraan semakin cepat bergerak. Dan yang kelima itu mengubah bentuk benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang terakhir adalah dapat mengubah bentuk benda. Bentuk benda diketahui dapat berubah lantaran adanya dorongan yang diberikan. Contohnya, tanah liat yang dibentuk oleh pembuat gerabah jadi pot, vas atau benda lainnya. Yang kedua, botol yang diremas akan berubah menjadi penyok. Pada submateri selanjutnya itu ada gaya tarik dan gaya dorong. Gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik menarik pada suatu benda, sedangkan gaya dorong adalah gaya yang muncul dari gerakan mendorong suatu benda. Jadi saat kita melakukan gerakan menarik atau mendorong, maka ada gaya yang kita berikan pada benda tersebut. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan gaya dorong antara lain. Yang pertama, mendorong troli belanja di supermarket. Yang kedua, menutup pintu kulkas. Sedangkan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan gaya tarik antara lain membuka pintu kulkas dan menutup pintu mobil. Selanjutnya ada materi tentang hukum Newton. Hukum Newton 1 menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang bergerak terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan bekerja pada benda tersebut. Contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap. Tubuh kita pada posisi duduk nyaman, namun ketika supir bus mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Kenapa bisa terdorong ke depan? Karena pada awalnya bus akan bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatannya 0 dan tubuh kita sudah nyaman dengan keadaan tersebut. Namun tiba-tiba bus mengerem mendadak atau memperlambat gerakannya secara mendadak sehingga tubuh kita tidak siap dan terdorong ke depan karena mau mempertahankan geraknya ke depan. Ini hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut bertentukan. Hukum ini menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Contoh dari hukum ini, misalnya kita punya sebuah mobil mainan, lalu kamu menarik mobil mainan itu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Hukum Newton ketiga yaitu berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali membaikkan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita. Contohnya itu, pada saat mendayung perahu, sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu gendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena gaya aksi yang kita berikan melalui dayung atau kita mendayung adalah gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya